Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Kembali kita ketemu di hari ini. Saya percaya Tuhan telah mengadakan hari ini, artinya Dia juga bertanggung jawab atas kehidupan kita. Karena itu mari kita merespon kebaikan Tuhan itu dengan kita luangkan waktu beberapa menit ke depan dalam hadirat-Nya. Kita berdoa, kita baca, dengar, renungkan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Yesus Kristus, kami kuduskan nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kami bersyukur kami ada di hari ini dan Tuhan adakan bagi kami. Kami percaya bukan kebetulan kami ada, tetapi Tuhan punya rencana yang indah untuk kami di hari ini. Kami percaya berkat-Mu tersedia bagi kami dan penyertaan-Mu sempurna. Kami akan baca, dengar dan renungkan firman-Mu. Urapi kami, buka hati pikiran kami. Kami tolak setiap roh, setiap kuasa yang tidak memuliakan Tuhan. Setiap roh dan kuasa yang merampas perhatian, konsentrasi, yang mencuri kebenaran firman-Mu, kami patahkan, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Kemuliaan-Mu memenuhi setiap kami, hati pikiran kami, dimanapun kami berada. Juga kata kalimat yang keluar dari mulutku adalah kata kalimat penuh kuasa, sehingga setiap mereka yang mendengar diberkati, berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam Engkau. Kami diamkan suara hati kami, kecuali suara Tuhan kami mau dengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kita baca Ibrani pasal 11 pada ayat 7 sampai 11. Karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Ayat 8. Karena iman Abraham taat, karena ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Ayat 9, karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu, seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Ayat 10, sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Ayat 11, karena iman ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu, walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap Dia yang memberikan janji itu setia. Bapak Ibu sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kalau kita baca dengan baik, di sini tertulis karena iman, karena iman, karena iman. Ibrani 11 ayat 7 menggambarkan dengan jelas, karena iman dan dengan ketaatan Nuh menyiapkan bahtera untuk keselamatan, bukan hanya bagi dirinya sendiri, tapi juga bagi keluarganya. Ciri yang sama dapat kita temukan pada Cornelius misalnya. Bagaimana dia dengan iman mempersembahkan persembahan kepada Allah, dan dengan ketaatan mengutus utusan kepada Petrus untuk mengajar di rumahnya. Dan kemudian lawatan pun terjadi bagi Cornelius dan semua kerabat dan sahabat yang ada di dalam rumahnya itu. Kalau kita baca di Kisah Rasul pasal 10 ayat 1 sampai dengan ayat 48. Hal yang sama juga terjadi pada Rahab. Karena iman ia menyembunyikan 2 pengintai Israel di dalam rumahnya, lalu menolong mereka keluar dari jalan lain. Itu kalau kita baca di Ibrani pasal 11 ayat 31, juga Yakobus 2 ayat 25. Karena iman dan dengan ketaatannya itu, Rahab mendatangkan keselamatan bagi dirinya dan orang-orang yang ada di dalam rumahnya. Yakobus pasal 6 ayat 17 menulis begini, dan kota itu dengan segala isinya akan dikhususkan bagi Tuhan untuk dimusnahkan. Hanya Rahab, perempuan sundal itu, akan tetap hidup, ia dengan semua orang yang bersama-sama dengan dia dalam rumah itu, karena ia telah menyembunyikan orang suruhan yang kita suruh. Di ayat itu tertulis dalam Yosua pasal 6 ayat 17. Di Yosua pasal 6 ayat 25 dikatakan, demikianlah Rahab perempuan sundal itu
dan keluarganya serta semua orang yang bersama-sama dengan dia dibiarkan hidup oleh Yosua. Maka diamlah perempuan itu di tengah-tengah orang Israel sampai sekarang, karena ia telah menyembunyikan orang suruhan yang disuruh Yosua mengintai Yeriko. Bapak Ibu sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, dari teladan Nuh, Kornelius, dan Rahab kita dapat melihat bahwa karena iman dan dengan ketaatan. Jadi iman itu juga harus disertai dengan ketaatan. Amin. Karena iman dan dengan ketaatan kita dapat menyiapkan bahtera untuk keselamatan keluarga kita. Iman dan ketaatan kita dapat mendatangkan perubahan bagi kehidupan mereka. Jadi ingat, iman dan ketaatan. Saudara punya iman tapi saudara tidak taat pada perkataan Tuhan juga gak ada gunanya. Saudara taat tapi saudara tidak punya iman juga sia-sia. Jadi iman disertai dengan ketaatan. Amin. Nah ini dia ya, tapi ini perlu kehati-hatian. Ya, ada orang bilang yang penting iman, perlu ketaatan lah. Saudara, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Tapi iman itu harus disertai dengan ketaatan. Taat pada apa yang Tuhan katakan, bukan pada apa yang kita rasakan. Ya kan? Apa yang Tuhan katakan. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang kekasih, Tuhan itu tidak diam. Meskipun kita melakukan ketaatan kita karena kita mengasihi Dia, bukan karena kita mengharapkan sesuatu dari tangannya. Namun, Bapak Ibu dengar baik, Dia sangat memperhatikan orang-orang yang ada di dalam hati kita. Sebab itu, jangan putus asa. Kita mungkin sudah belasan tahun, ya bahkan puluhan tahun berdoa untuk perubahan terjadi di tengah-tengah keluarga kita. Tapi mungkin Tuhan masih izinkan kita harus terus berdoa dalam ketaatan. Karena itu jangan putus asa. Tetaplah berdoa. Kata tetaplah berdoa berarti tetap taat. Percaya Tuhan mengasihi dan peduli pada keluarga kita. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara yang kekasih, karena iman dan ketaatan. Amin. Ya, karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang suatu yang belum kelihatan. Dengan taat dia mempersiapkan bahtera. Kalau dia hanya punya iman tapi dia mengabaikan dan tidak taat pada apa yang Tuhan katakan, maka juga keselamatan itu tidak terjadi bagi keluarganya. Kita yang berdoa supaya terjadi keselamatan, supaya terjadi sesuatu yang dahsyat, supaya terjadi sesuatu yang luar biasa dalam hidup kita, kita perlu juga taat pada firman Tuhan. Amin. Kiranya hari ini kita bukan saja punya iman, tapi juga kita tunjukkan ketaatan kita kepada Tuhan. Pasti Bapak Ibu, Saudara-saudara, sahabat Galilea akan melihat perbuatan Tuhan yang melampaui apa yang kita pikirkan, yang tidak pernah kita lihat, tidak pernah kita dengar, tidak pernah timbul di hati. Itu Tuhan sediakan bagi setiap kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk hari ini. Kami diajarkan bukan hanya punya iman tapi juga taat. Taat pada apa yang Tuhan katakan. Kami punya iman yang didasarkan pada apa yang Tuhan katakan dan kami lakukan itu. Perbuatan iman kami akan melihat perkara-perkara dahsyat terjadi dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus berkati seluruh sahabat Galilea dalam tugas kerja, dalam seluruh aktivitas mereka hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah
kepada kami makanan yang secukupnya. Ampunilah dosa kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah bawa diri kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari segala yang jahat. Sebab Engkau yang empunya kerajaan